Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC, jumpa kembali kita di Bincang Bisnis Muslim di siang hari ini. Dan apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Mitra, di siang hari ini kita bisa ngikutin program kita di JIC TV, di channel YouTube JIC TV. Bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan program BBM hari ini mengangkat satu tema tentang bagaimana sih praktik bermuamalah di YouTube, di mana YouTube ini sekarang menjadi primadona ya bagi kaula muda. Jangankan kaula muda gitu, yang mungkin generasi lebih awal sekalipun melihat sebagai sebuah peluang, entah itu di bidang dakwah atau juga tantangan bagi kompetisi bisnis, sehingga hampir banyak di antara kita memanfaatkannya menjadi bagian mengantarkan kepada publik, baik produk ataupun juga jasa. Nah, tentu saja kaum muslimin kita mesti berhati-hati apakah semua yang kita lakukan sekarang ini sudah sesuai dengan koridor atau juga ajaran Islam, atau ada sesuatu yang cukup jauh dari ajaran. Maka dari itu Mitra JC, satu yang sangat menarik sekali untuk kita ikuti bersama, karena sudah hadir bersama kita kedua pengasuh tetap program Bincang Bisnis Muslim, ada Dr. Kausar Rica Salman dan juga Dr. Nanang Son Haji, dan insya Allah kurang lebih 60 menit ke depan akan bersama kita. Sebelum kita masuk di pembahasan kali ini tentang bagaimana bermuamalah di YouTube, kita akan langsung sapa kedua guru kita. Ada Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar. Dr. Kausar, Assalamualaikum. Apa kabar, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Bang Andi. Semoga Bang Andi juga sehat dan juga mitra JIC seluruhnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Dok, di tengah sibuknya meluangkan untuk Andi Umar dan juga mitra JIC ya, Dok ya. Alhamdulillah, senang juga, Bang. Oke. Baik, di samping kita juga mitra JIC ada Dr. Nanang Son Haji. Assalamualaikum, Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Ya, kabar baik, Dok? Alhamdulillah, sehat dan baik, Bang Andi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mitra, keduanya sudah menyapa kita dan saatnya kami akan mulai menggulirkan topik, begitu ya. Tapi kami ingatkan lagi untuk Anda bisa mengikuti siaran kita siang hari ini di FM 107.7 dan juga di live YouTube JIC TV dan audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Baik, Dr. Kausar, sebagai pembuka, ini kan kalau kita lihat jumlah subscriber atau pengguna YouTube terus bertambah gitu ya. Melihat fenomena seperti ini, Dr. Kausar mungkin bisa gambarkan seperti apa sesungguhnya praktik bermuamalah di YouTube saat ini gitu ya. Silakan Dr. Kausar. Baik, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Senang sekali kita bisa kembali hadir ya di tengah pemirsa radio JIC. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Dan hari ini kita dipertemukan Allah dalam media Bincang Bisnis Muslim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang muamalah ya, yang ada di YouTube yang tadi sudah disampaikan Bang Andi. Kita cermati ya Bang Andi dan juga mitra JIC bahwa media YouTube ya ini sudah menjadi media utama ya di luar media elektronik yang selama ini ya kita jadikan sebagai salah satu ya media mungkin hiburan dan yang lain ya, sekarang semuanya dikalahkan oleh YouTube ini Bang Andi. Ya, banyak sekali konten-konten yang bisa kita lihat ya. Dan konten itu ya konten yang kita lihat tuh sangat beragam ya di YouTube itu ya, mulai dari konten yang hiburan ya, konten informasi ya, kemudian untuk
konten pendidikan ya, atau mungkin konten dakwah ya. Dan juga para penontonnya juga sangat beragam jenisnya, mulai dari anak-anak sampai dengan kalangan dewasa. Ya, kita ingin mencoba menyampaikan kepada masyarakat ya, dan juga mitra GIC ya, terkait dengan muamalah kita ya di YouTube ya. Baik misalnya kita sebagai konten kreator ya, istilahnya mungkin Bang Andi kalau di YouTube itu ya, atau mungkin juga dari sisi penonton ya, dari sisi penonton. Kalau kita lihat ya, pertama ya kita akan melihat bagaimana sih akad yang terjadi ya antara pengelola YouTube ya, pengelola YouTube atau yang punya YouTube itu ya dengan konten kreator ya. Itu dikenal dengan istilah akad aryah, Bang Andi, akad aryah. Jadi kerjasama ya yang melibatkan dua pihak itu ya, antara pengelola YouTube dengan YouTuber itu ya, itu tidak ada perpindahan barang di situ. Jadi yang ada itu adalah perpindahan manfaat barang atau jasa. Ya, tapi tanpa adanya imbalan, ya, tanpa adanya imbalan atau kompensasi atau iwat. Itu bahasanya dikenal dengan akad aryah, ya, akad aryah atau akad i'aroh. Ya. Jadi akad yang tepat untuk menggambarkan akad yang terjadi antara pihak YouTube ya dengan YouTuber itu sebagai konten kreator itu adalah akad i'aroh. Ya. Dan di dalam akad i'aroh itu ya hukum asalnya dibolehkan. Hukum asalnya dibolehkan, sama seperti kalau kita ya memberikan pinjaman motor ya, kemudian kita meminjamkan rumah untuk ditempati tanpa ada imbalan, itu hukum asalnya dibolehkan. Tapi kalau dalam konteks di sini kan jasa ya, atau manfaat barang, jasa ini. Maka yang harus diperhatikan ya, jangan sampai ya di situ ada larangan-larangan. Itu yang menarik kita lihat kalau di topik itu adalah adanya larangan-larangan ya dalam kegiatan muamalah kita di YouTube. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sehingga larangan itu jangan sampai kita terjang ya. Jadi yang haram ya harus kita tinggalkan. Jadi jangan menghalalkan yang haram ya. Itu mungkin awal ya Bang Andi, nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi kita. Saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Silakan Bang. Ya. Baik, Dok. Terima kasih sudah membuka diskusi kita di kesempatan ini, masih di seputar praktik bermuamalah di YouTube. Tadi kategori akad ini yang harus kita pahami bersama ya. Nah, beberapa hal yang tentu antara si konten kreator atau si pemilik akun begitu ya, terus banyak melahirkan kreasi-kreasi. Yang kita khawatirkan tentunya dari kajian ini, atau yang kita inginkan dari kajian ini setelah mengikuti kita, banyak yang menjadi pengetahuan baru untuk kita tentunya, agar tidak kebablasan baik dari sisi isi konten ataupun juga bagaimana cara kita menghadirkan gitu ya. Kita ingin banyak berdiskusi juga selain dengan Dr. Kausar Mitra JC bersama Dr. Nanang secara praktik seperti apa sih hari ini, karena tentu semakin banyaknya si pemilik akun YouTube atau YouTuber, semakin banyak pula yang viewer gitu yang menonton dari semua akun-akun tersebut, karena memang semakin menarik konten kreasi atau kreator yang sudah menghasilkan konten-konten semakin banyak berpeluang ditonton oleh orang. Tapi kita kembali lagi, kalau Dr. Nanang Sonhaji, dari apa yang sedang terjadi fenomena atau dinamisasi yang ada di sekitaran kita, baik seorang YouTuber atau kita sebagai subscriber, apa yang dilihat Dr. Nanang? Ya, baik, terima kasih Bang Andi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan dan saudara-saudara pendengar bincang-bincang Muslim di JTV channel YouTube gitu ya. Ketika kita bicara YouTube ini memang tidak terlepas dengan bagaimana dinamika pertumbuhan generasi yang sekarang ini Bang Andi, yaitu generasi yang memang haus akan pengetahuan serta perubahan-perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi. Nah, seiring waktu YouTube ini kalau kita lihat gitu ya dari hasil
survei ya yang dilakukan oleh Smafras ranking itu, di Indonesia itu dia menduduki untuk most visited website. Artinya apa? Website yang paling sering dikunjungi itu nomor 2 itu Bang Andi dan para pendengar. Jadi yang pertama adalah google.com gitu. Jadi kalau kita buka laptop, kemudian kita punya jaringan WiFi atau kita memang tersambung dengan internet, mesti selain google.com kita buka sebagai searching engine ya, engine searching, dampingannya itu new tab-nya itu adalah youtube.com. youtube.com. Ini menunjukkan bahwa YouTube ini merupakan fenomena yang sangat dramatis sekali, terutama di Indonesia, sebagai website yang kedua ya, second website yang paling sering dibuka ya, dikunjungi oleh para penggunanya. Jadi kalau kita lihat itu sampai dengan data Februari tahun 2022 itu ada sekitar 241 juta. 241 juta. Berarti hampir 80 atau mungkin 90% ya, 80% dari total penduduk Indonesia itu buka YouTube gitu Bang Andi. Iya, nah, ini kemudian ditangkap oleh beberapa baik itu oleh pelaku industri, baik itu oleh kreator konten maupun oleh masyarakat ya, sebagai satu peluang. Ya. Peluang apa dalam hal ini adalah peluang untuk memberikan informasi serta untuk memberikan sebagai income generating ya, sebagai revenue generating, sebagai penggerak penghasilan. Nah, makanya sekarang Bang Andi, kita lihat itu fenomenanya sekarang. YouTuber itu tidak lagi didominasi oleh mereka-mereka yang punya skill atau keahlian ataupun memiliki pendidikan formal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tidak. Adalah mereka-mereka ya, bahkan yang masih kecil pun begitu ya, masih kecil pun itu dengan didampingi tentu saja karena memang ada batasan usia di dalam YouTube itu ya. Itu mereka membuat suatu konten yang memang diperuntukkan untuk usianya. Jadi ketika kita upload di YouTube itu sendiri juga kan ada barrier, ada semacam pertanyaan apakah ini diperuntukkan untuk dewasa atau untuk anak-anak. Nah, ini merupakan bentuk dari YouTube dalam ini untuk mengantisipasi agar tidak disalahgunakan. Namun demikian tetap saja begitu ya, seperti yang tadi Bang Andi sampaikan bahwa fenomena kehadiran YouTube ini bergantung kepada pelakunya. Kalau memang itu gitu ya dijadikan sebuah media edukasi, itu menjadi hal yang sangat positif sekali. Tetapi yang sekarang marak itu kan konten-konten ini kadang-kadang itu disalahgunakan. Seperti yang baru-baru ini yang paling menarik adalah menjadi suatu media untuk challenge gitu Bang. Challenge ini menjadi sesuatu hal yang tidak mendidik buat remaja ataupun buat kita sebagai penikmat dari informasi yang disajikan di YouTube. Karena apa? Orientasinya memang semata-mata untuk memperoleh penghasilan tanpa memikirkan dampak negatif yang dilakukan dari aksi-aksi yang dilakukan dan kemudian diupload di YouTube. Nah, fenomena-fenomena inilah kemudian menjadi tugas kita bersama untuk bisa memberikan edukasi menggunakan YouTube dan mengupload konten YouTube itu secara bijak. Jangan sampai kemudian YouTube sebagai satu media yang bisa memberikan warna dalam informasi di masyarakat sekaligus menjadi peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreasi kontennya untuk memperoleh penghasilan, tetapi tetap dalam koridor bagaimana YouTube itu bisa dimanfaatkan secara bijak. Mungkin itu Bang Andi sebagai informasi awal. Ya, baik, Dr. Nanang. Dr. Gosar, kita kan semakin hari seperti mungkin bagi YouTuber pemula belum tuh terpikirkan bagaimana YouTube-nya itu menghasilkan iklan atau istilah kita mungkin dimonetisasi gitu kan. Bahkan mungkin bagi public figure semakin mudah bagi mereka untuk menerima endorse atau iklan, semakin meraup besar-besarnya untung ketika dimonetisasi. Nah, bagaimana Dok ini pandangan Islam terkait dengan endorse di dalam YouTube ya, berbisnis di dalam YouTube ini
terus ketika beriklan di dalam YouTube, dan ketika YouTube kita ini sudah dimonetisasi. Nah, bagaimana nih, Dr. Kausar? Terkait juga dengan akadnya mungkin. Baik, Bang Andi, kalau terkait dengan apa itu monetisasi ya, tapi sebelumnya mungkin kita perlu tahu kalau tanpa monetisasi ya, kita tegaskan lagi, itu masuk murni Arya ya. Ya. Nah, jadi tidak masalah ya, umpamanya kalau ada satu apa itu lembaga dakwah tertentu ya, radio dakwah tertentu ya, di situ punya akun YouTube ya, dan followersnya mungkin belum sampai 1000 ya, subscribernya ya. Nah, jadi kan belum ada perhitungan monetisasi gitu ya. Atau 4.000, kalau persyaratannya 4.000 view ya, mungkin jam tayang gitu ya. Nah, itu juga belum dimonetisasi. Kalau itu murni Arya. Dan kalau ada iklan-iklan masuk ya, mungkin iklan yang karena dari pihak konten kreatornya kan tidak bisa melakukan filter ya, artinya iklan itu mesti muncul itu. Ini iklannya macam-macam gitu. Ada iklan donasi dakwah yang bagus, ada iklan yang sifatnya hiburan dan yang lain itu, dan macam-macam. Ada mungkin ada juga iklan yang apa itu di situ berbau adanya larangan gitu ya, seperti misalnya kalau ada iklan-iklan yang di situ ada mengumbar auratnya perempuan dan seterusnya itu ya. Tapi kalau kita melihat ya, sebagian besar mungkin ya yang sudah di atas 1000 subscribernya ya pasti nanti ada perhitungan monetisasi karena ada iklan. Ya di situ konten akadnya berubah, Bang Andi dan juga Mitra JSI. Yang awalnya akad Arya berubah menjadi akad syirkah. Nah, jadi posisinya itu ya masing-masing pihak itu ya, baik yang punya YouTube maupun yang konten kreatornya, YouTuber ini, itu masing-masing dianggap sebagai syarik. Jadi mitra bisnis. Nah, kalau sudah ada iklan, Bang Andi, maka iklan itu nanti kan kita dapat penghasilan tuh dari iklan. Ya, mereka akan bayar. Ya. Artinya akad antara pengiklan ya dengan pihak pengelola dan juga konten kreator itu kan akad ijaroh. Jasa. Nah, mereka harus bayar itu. Bayarnya ke siapa? Bayarnya ke YouTube. Nah, nanti income-nya itu dibagi sesuai dengan mungkin nisbah ya. Nah, kalau di sana ada kesepakatan ya tentang income generating yang dibagi itu ya. Nah, itu antara YouTuber dan YouTube itu ya sesuai dengan income yang dihasilkan dari iklan tadi. Nah, kalau dalam konteks iklan yang akhirnya sampai ada monetisasi karena sudah di atas syarat yang sudah syarat yang diperjanjikan ya dalam kerjasama itu ya, maka dapat adanya income tadi. Ya, kalau iklannya ya dilihat kalau kontennya dulu pertama Bang Andi. Kalau kontennya itu konten yang sifatnya mendidik ya, ada dakwah, apalagi dakwah seperti yang kita lakukan saat ini Bang Andi di Radio Jakarta Islamic Center itu adalah konten dakwah. Ya. Sehingga ketika konten dakwah yang dihasilkan ya di situ ya ada manfaat yang sangat besar yang diterima oleh masyarakat ya. Mereka jadi punya ilmu, mereka jadi bisa berakhlak yang mulia dan seterusnya gitu kan. Tapi tidak sedikit Bang Andi yang konten-kontennya itu nggak mendidik itu. Ya, meskipun mungkin ya kalau dikaitkan ini konten dewasa, tapi meskipun ini konten dewasa, ini ada konten anak-anak, itu tetap diharamkan adanya hal-hal yang dilarang oleh agama. Contoh yang real yang terjadi, ya mungkin kita nggak ini Bang Andi ya, nggak menyebutkan nama-nama akunnya karena nanti khawatir disomasi. Tapi kita ingin melihat itu dari sisi kalau ada konten yang di situ ada laki-laki menyerupai perempuan, itu banyak sekali kalau kita lihat meskipun nilainya hiburan ya. Tapi karena di situ ada larangan nas di dalam hadis Nabi ya, bahwasanya Nabi itu melaknat ya laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki itu ya. Kemudian di situ dijadikan sebagai sebuah konten ya. Nah, sehingga ada satu kaidah Bang Andi yang perlu dipahami oleh masyarakat dan juga Mitra JSI. Kalau mengharamkan sesuatu,
Kalau Allah mengharamkan sesuatu atau Rasulullah mengharamkan sesuatu, Nabi Muhammad mengharamkan sesuatu, maka harganya itu haram. Makanya konsekuensinya apa? Harganya itu haram. Artinya apa? Kalau harga itu kan nggak hanya bicara harga jual ya, termasuk dalam konteks ini adalah bagi hasil yang kita terima, monetisasi yang kita terima. Apalagi mungkin juga banyak kita lihat anak-anak sekarang itu, Bang Andi, setelah lihat konten ya, itu perkataannya atau ucapannya itu sudah bisa ditiru itu sama anak-anak itu. Mungkin kalau suaranya yang keras itu atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang kasar dan yang lain. Sehingga itu akhirnya itu ditiru gitu oleh anak-anak. Dan juga yang lain ya. Dan kalau juga iklan, Bang Andi, itu bicara konten ya, bicara konten. Yeah. Nah, kalau bicara iklan, juga iklannya juga macam-macam. Kadang ketika ada video dakwah gitu ya, itu muncul ya, sebelum kita klik itu ya, sebelum klik di kontennya itu muncul ada iklan yang lain. Ya, akhirnya karena mungkin subscribernya kan sudah banyak, sehingga iklannya yang dihasilkan juga banyak. Nah, dan ini nanti ada perinciannya itu, ada perinciannya ketika iklan yang masuk itu ya beragam ya. Maka yang bisa dilakukan, bisa nggak kita melakukan filter? Nah, seperti kalau dalam mobil itu ada filter udara, gitu ya. Kita filter, bisa nggak kita filter itu? Sehingga kalau memang bisa kita filter ya berarti artinya iklan yang masuk itu di konten kita ya sudah tidak masalah gitu. Cuman kalau misalnya tidak bisa seperti apa? Nah, itu yang nanti kita perlu bahas nanti setelah ini. Mungkin itu dulu Bang Andi yang ingin saya sampaikan. Ya, baik Dok. Masih di sekitaran isi konten ini, Dr. Nanang. Dan juga terkait iklan. Karena memang kayaknya sih semakin banyak hari ini warganet atau netizen menonton atau mengikuti tayangan-tayangan di YouTube itu justru yang mungkin tanda kutip ya dalam berbagai bidang gitu ya. Terkadang kita juga tergoda gitu ya ketika misal di waktu yang bersamaan kita upload dua jenis konten yang misal yang pertama datar-datar aja secara judul dan isi mungkin buat kita sih merasa ini bagian dari cara mendidik kita. Tapi ternyata respon warganet tidak terlalu signifikan. Sisi lain di waktu yang bersamaan pula kita naikin misal dengan channel YouTube yang sudah khas banget, misal lebih banyak misal ngerumpinya dan ngeprank dan lain-lain, ternyata cukup tinggi tingkatan atau lompatan viewer atau penontonnya begitu ya. Nah, sisi lain kita juga tidak ingin menjadi pribadi yang menerjang secara sesuatu yang terlarang gitu ya. Kita ingin selamat nih gitu. Walaupun spirit kita pasti spirit ingin ada muatan bisnis di dalamnya gitu. Ketika hasil karya dipublikkan gitu. Nah, Dr. Nanang, apa yang harus diantisipasi oleh kita dan pembelajaran apa yang harus kita punya nih? Baik, jadi memang fenomena YouTube ini jangan sampai membuat kita menjadi lengah begitu ya. Seperti tadi saya katakan, penggunaannya dari sisi pengguna atau user itu kita harus bijak. Begitu juga oleh kreatornya gitu ya. Oleh kreatornya juga harus bijak. Karena begini Bang Andi, menindaklanjuti tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Kausar ya. Jadi YouTube itu sebenarnya adalah merupakan wasilah media kita untuk memberikan informasi. Sama halnya dengan handphone. Kalau handphone itu kita gunakan untuk saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran, maka pemanfaatan handphone itu menjadi satu amal kebaikan buat kita. Gitu ya. Kalaupun kita gunakan sebagai media untuk bisnis ya dengan cara yang baik, maka handphone itu yang dihasilkan dari handphone itu adalah penghasilan yang halal begitu. Sama dengan ketika kita bicara dengan YouTube. Ya, kita bicara dengan YouTube. YouTube ini tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar ya. Ketika nanti itu dimonetisasi, nah, tentu saja ini mengarahnya sudah kepada upaya untuk menghasilkan penghasilan. Mungkin ada beberapa teman-teman gitu pendengar yang belum paham apa itu monetisasi ya. Jadi monetisasi ini adalah suatu proses
dari rangkaian yang dilalui oleh seorang YouTuber gitu ya. Jadi setelah dia sign up membuat YouTube channel, ya, kemudian dia melakukan optimalisasi terhadap channelnya, ya, itu tentu saja dengan mengupload konten-konten yang user friendly. Artinya user friendly itu adalah yang bahasa gampangnya konten itu bisa diterima secara baik, ya, tidak melanggar, tidak melawan hukum maupun tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Terus juga kontennya itu merupakan konten yang orisinil karya dari si pembuat atau YouTuber itu, plagiasi atau mengambil hak karya orang lain. Karena memang saat ini Bang Andi, kalau kita lihat beberapa YouTuber-YouTuber itu sangat berhati-hati sekali dengan apa yang dinamakan dengan copyright, ya. Ya, betul. Kadangkala kita membuat YouTube, kemudian kita mengupload konten kita bagus, tapi kemudian ada back sound. Back sound yang kita gunakan, back sound itu memiliki copyright dari seorang seniman, begitu ya. Nah, ini juga merupakan suatu pelanggaran. Tentu saja hal-hal semacam ini juga nanti akan menyebabkan penghasilan yang akan kita peroleh dari YouTube itu akan terganggu, ya, kehalalannya. Lebih cenderung bahkan sebagian ulama kalau kita mendompleng tanpa seizin dari yang punya itu sama dengan mencuri. Kalau mencuri itu kan hukumnya haram. Baru kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan optimalisasi dengan cara mendatangkan beberapa iklan-iklan, ya. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, ya, dari mana YouTube itu memperoleh uang untuk membayar YouTuber, ya, ketika dia melakukan proses monetisasi tadi, dia dari iklan-iklan yang terpampang atau yang ada pada channel YouTube-nya. Makanya kemudian sekaligus juga kan para pengiklan itu, pengguna itu kan melihat dari viewernya, ya. Jadi semakin banyak viewernya berarti ada peluang bagi si produsen, dalam hal ini ada pemilik kepentingan untuk iklan, bahwa ketika saya mengiklankan di channel ini kemungkinan besar produk saya akan lebih banyak dilihat, dipelajari, kemudian dianalisa. Nah, dalam hal inilah kemudian kita juga harus sangat berhati-hati, ya, dalam hal ini. Yaitu apa berhati-hatinya, ya, jangan sampai hanya untuk sekedar mengejar monetisasi, gitu ya. Kemudian konten yang kita upload itu adalah konten-konten yang sebenarnya jauh dari apa yang disampaikan atau yang diinginkan dari nilai-nilai Islam. Ya, intinya YouTube itu bisa menjadi keberkahan buat kita dan penghasilan yang diperoleh menjadi suatu yang halal, tetapi dengan media YouTube juga bisa jadi menjadi kemudorotan kalau konten-konten yang kita upload itu adalah ujaran kebencian, kemudian ghibah, begitu ya. Bahkan informasi-informasi yang sifatnya tidak jelas kemudian diupload di YouTube. Dan yang terakhir sekarang yang lagi marak adalah challenge-challenge yang mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda, untuk jauh daripada iman, gitu. Ya, hanya untuk sekedar upload konten dia melakukan, mohon maaf ini, bunuh diri, ya, sama aja seperti bunuh diri itu. Iya. Sama aja dengan bunuh diri. Ini bunuh diri yang model apa ini namanya? Ini baru ini modelnya seperti ini. Jadi alasan dengan untuk upload konten tetapi tidak dilakukan dengan hal-hal yang baik. Itu Bang Andi, ya. Jadi YouTube sekali lagi adalah sebagai media wasilah. Mudah-mudahan kita juga bisa menggunakan YouTube ini menjadi hal yang baik buat kita. Saya kembalikan ke Bang Andi. Oke. Memang akhir-akhir ini kita lihat cukup ekstrim, ya, konten-konten yang dilahirkan oleh para konten kreator pemilik akun YouTube, ya, Dok, ya. Kalau kita melihat dulu di atas rata-rata nih. Gitu ya, tantangan yang diberikan, gitu ya. Kita malah iba ngelihatnya sampai segitunya, ya. Tapi sisi lain juga, Dok, kita melihat ada yang memang spiritnya sih sebagai pegiat dakwah melahirkan konten-konten yang semakin menarik secara kemasannya. Karena memang di luar sana juga pasti semua sedang tebar pesona untuk meraup penonton atau juga viewer atau tadi sampai ke iklan lah pada akhirnya. Kita juga tidak menafikan banyak di kalangan kita orientasinya ke arah situ
karena memang pada akhirnya produktivitas juga akan lebih kuat jika ditunjang oleh penghasilan gitu ya. Karena ternyata untuk kreativitas juga butuh modal, butuh mungkin dana gitu kan, sehingga akan lebih bagusnya ketika melahirkan konten-konten, melahirkan cuan juga begitu ya. Tapi sisi lain apa yang harus kita miliki nih Dr. Kausar sebagai penggiat dakwah atau penggiat bisnis yang memanfaatkan channel atau YouTube atau akun YouTube sebagai misinya, bagian menuangkan misinya. Kalau tadi sebagai seorang dai pasti tidak sedikit yang sekarang popularitasnya bermula dari YouTube gitu ya, atau juga pegiat bisnis tiba-tiba muncul di permukaan sebagai bisnismen yang handal, juga tidak sedikit lahir dari seorang YouTuber gitu ya. Nah, kita balik lagi, apa yang harus kita kuatkan ketika kita memilih sebagai seorang pegiat pegiat dakwah melalui channel YouTube, atau juga sebaliknya sebagai bisnismen. Nah, harusnya relasi apa yang harus kita bangun dan trust apa yang harus kita miliki sehingga pangsa pasar kita jelas pangsa pasar yang menyelamatkan, diselamatkan, terdidik, dan tentunya jauh dari hal-hal yang kita tidak harapkan gitu ya. Bagaimana nih Dr. Kausar? Baik Bang Andi, jadi kalau apa itu yang dibutuhkan ya sebetulnya ya tergantung kita. Yang pertama itu apa yang desain dari konten kita, ya. Dan itu sesuai dengan apa yang kita miliki ya, kompetensi lah bahasanya, atau kita punya bakat di bidang apa gitu ya. Atau kalau misalnya dakwah ya kita mesti harus punya kompetensi di bidang dakwah itu ya, sehingga apa? Sehingga dakwah yang kita sampaikan atau yang kita sebarkan kepada masyarakat itu memang dakwah yang bermanfaat. Jadi sebetulnya intinya adalah konten itu memberikan manfaat. Dan itu seperti hadisnya Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan saya rasa kemanfaatan kita itu di zaman sekarang ya Bang Andi, mungkin kalau dulu ya para lihat sejarahnya para sahabat ya, lihat sejarahnya para ulama itu, kalau untuk mendapatkan satu hadis itu, di satu hadis Nabi itu sampai perjalanan ke Yaman, perjalanan ke Baghdad, ke negeri Syam, itu 1.200 km itu sekitar itu angkanya Bang Andi. Bahkan mungkin seperti dari Pelabuhan Merak sampai ke Banyuwangi itu ditempuh dengan perjalanan darat gitu. Kalau sekarang itu ya Allah mudahkan itu. Ya, tidak hanya di majelis taklim ya, Allah mudahkan di media-media secara online. Ya, kita bisa cari informasi itu ya di di website, atau mungkin sekarang lebih mudahnya mungkin kalau kita di antara pilihan gitu ya Bang Andi, mungkin banyak generasi muda yang lebih memilih media YouTube ya, karena di situ langsung ya kita bisa berinteraksi ya. Dan juga mungkin kalau model podcast ya seperti yang kita lakukan sekarang itu, mungkin ada yang bertanya langsung di situ ya, bertanya langsung, dan mungkin ada komen misalnya ya dari viewers kita ya, kemudian ingin dibahas apa, kajiannya apa atau isu-isunya apa ya. Prinsipnya informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat ya, tidak boleh ada unsur tadi yang Bang Andi istilahkan dengan prank ya, itu artinya ketidakjujuran atau informasinya tidak benar ya, atau menyudutkan orang lain ya, atau ghibah, namimah ya. Kemudian konten-konten yang di situ ada unsur pornografinya, dan di situ ada unsur judinya ya, dan di situ ada unsur penyerupaan laki-laki perempuan, laki-laki, dan itu harus kita hilangkan karena nanti pengaruh itu kepada anak-anak kita. Ya. Jadi filternya itu mestinya di konten kreator. Ya, konten kreator itu ya yang umum ya Bang Andi ya, mestinya apapun bidang dan keahlian kita itu mestinya harus dibekali dengan adab dan etika. Nah, mungkin adab dan etika kita sebagai seorang konten kreator itu ya, ketika memilih konten apa yang akan kita tayangkan ya, itu harus konten yang bermanfaat. Jangan sampai konten-konten yang membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Ya, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Tapi karena tujuan utamanya itu adalah
viewers, tujuan utamanya adalah subscriber, ya apapun dilakukan, ya tidak melihat bahwa yang kita lakukan itu ya baik, ya kemudian menimbulkan manfaat bagi orang lain atau tidak, tapi hanya sekedar monetisasi dan yang lain. Sehingga siapapun mungkin di sini kita juga memberikan nasihat dan juga saran kepada masyarakat dan juga mitra GIC, ya dari sisi kita sebagai konten kreator, ya kan konten kreator ini bermanfaat, ya misalnya kalau kita bakat di bidang IT, kita bakat di bidang teknik gitu Bang Andi, ya kita mungkin bisa sampaikan masalah permesinan, ya masalah yang lain yang bermanfaat untuk orang lain, Kalau kita dakwah, ya dakwahkan, sampaikan dengan dakwah yang benar. Kemudian dari sisi penonton, ya ya kita dampingi anak-anak kita kalau kita sebagai orang tua. Kemudian kita juga sampaikan ya nasihat atau kita filter yang konten-konten yang mendidik dan konten yang tidak mendidik yang mestinya dijauhkan dari anak-anak. Itu mungkin Bang Andi yang perlu dipersiapkan, ya kalau kita akan menjadi konten kreator di YouTube itu. Itu Bang Andi. Jadi bukan hanya maksud saya itu bukan hanya jadikan monetisasi itu sebagai tujuan utama. Ya. Jadi bolehlah sebagai masing-masing bisa kita berjalan beriringan itu. Seperti yang kita lakukan di Radio GIC ini, yang Bang Andi dan para pengurus ya Radio Jakarta Islamic Center ini dakwah jalan, ya. Kemudian untuk mendukung operasional itu ya tentu dibutuhkan ya pendanaan selain dari wakaf, dari yang lain itu juga dari dari income yang diterima dari konten yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu mungkin Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Demi konten ini, Dr. Nanang, ada yang akhirnya kita gimmick nih, apalagi public figure nih ya. Sepertinya sih demi konten itu banyak yang gimmick atau by design gitu, memunculkan sesuatu yang demi naikin rating, demi viewer yang bertambah berlipat-lipat. Terkadang juga dia memunculkan konflik, entah ini konflik juga betulan atau tidak. Nah, kita menjadi miris juga ya untuk kita hari ini, sementara kita diajak sebagai menjadi seorang penonton yang cerdas atau juga melahirkan konten yang bermutu. Seperti saya pernah dengar dulu kan public figure sempat bilang, ya ngapain sih harus demi konten gitu, harus nge-framing sesuatu yang tidak wajar gitu. Tapi faktanya sekarang justru kalau tidak demikian akan sepi gitu ya. Akan sepi nampaknya, datar-datar saja gitu. Nah ini kan ada catatan lain bagi kita. Dr. Nanang mungkin juga di bagian akhir perjumpaan kita ini, agar dari yang sebentar ini tentu membekas dan pastinya gitu, kita ingin ada sesuatu yang bisa kita ambil langkah ke depan. Artinya bukan tidak harus melahirkan ide-ide kreatif, tapi sisi lain kita harus punya batasan agar kita sebagai generasi, apalagi generasi muda muslim nih, pastinya kita harus semakin kreatif, tapi ada satu batasan. Nah mungkin ada pesan dari Dr. Nanang, poin-poin apa yang harus disiapkan oleh kita, baik tadi yang dirinya memplatform sebagai pendakwah melalui media YouTube, atau juga ingin mengenalkan dirinya, mencitrakan diri sebagai pembisnis muslim di dalam YouTube juga. Bagaimana Dr. Nanang? Ya, baik, terima kasih Bang Andi ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa YouTube ini adalah sebagai media ya, perantara atau wasilah. Nah, atau bahasa mudahnya sebagai alat saja. Bergantung alat ini mau kita gunakan sebagai ibadah atau tidak gitu. Makanya di awal itu harus ada pagar yang cukup kuat ya, bahwa apapun yang mau kita manfaatkan di dalam media sosial begitu ya, kalau memang kita itu konsisten untuk ibadah, maka tentu apa yang kita mau sampaikan, apa yang mau kita buat itu adalah hal-hal yang baik. Nah, sesuai dengan konteks syar'i, semua yang baik itu mesti benar sesuai dengan tuntunan gitu. Makanya sekarang kita harus konsisten begitu ya. Baik buat si kreator ya. Mari kita sama-sama kita ajak bahwa
YouTube itu kita jadikan sebagai suatu konten untuk ibadah kita. Ya. Mencari uang melalui YouTube itu juga ibadah, karena kita bekerja di situ, kita melakukan aktivitas. Jadi YouTuber itu memang betul-betul orang-orang yang sangat kreatif, Bang Andi, dan dia harus fokus. Banyak beberapa YouTuber itu yang sebelumnya punya profesi aktif, ketika dia memang menemukan jalannya dan dia merasa tune in di YouTube, dia meninggalkan pekerjaan utama dan fokus di situ. Ya, kemudian dia kembangkan dengan konten-konten yang baik. Inilah kemudian YouTuber yang memang bagus ya, dan konten-kontennya memberikan manfaat buat kita. Namun demikian juga ada beberapa gitu ya YouTuber atau content kreator yang tadi disampaikan oleh Bang Andi ya, sekedar untuk mencari sensasi kemudian mengumpulkan viewer sebanyak-banyaknya, karena memang sesuatu yang ada di media internet itu berawal dari sesuatu informasi yang sangat nyeleneh gitu ya, sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang curiosity-nya, keingintahuannya itu tinggi, itu yang sering dikunjungi. Kalau yang umum-umum saja, yang datar-datar saja itu relatif tidak begitu menarik. Nah, karena dasar itulah kemudian para kreator atau para pemilik akun YouTube ini kemudian membuat suatu konten-konten yang sekiranya itu dapat menimbulkan kemudorotan. Nah, ketika membuat itu dalam hal kemudorotan, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena apa? Karena akan menimbulkan ketidakbaikan bagi masyarakat dan buat dirinya sendiri, gitu. Jadi sekali lagi kita memang bagi kreatornya mohon bijak dalam membuat konten, begitu juga dari sisi penggunanya mohon bijak dalam penggunaannya, gitu ya. Sekali lagi YouTube harus kita jadikan sebagai media untuk beribadah, meningkatkan dan memperoleh amal pahala yang sebanyak-banyaknya melalui YouTube. Jangan sampai kemudian kita tergelincir pada hal-hal yang maksiat dengan memanfaatkan YouTube tersebut. Itu Bang Andi. Ya. Memang nampaknya asik ya, Dr. Nanang, Dr. Kausar, kalau saja di forum kita ini mengundang salah satu YouTuber yang sukses gitu ya. Ya. Apa sebenarnya strategi yang dibangun oleh mereka sehingga dengan cara yang sehat mereka tetap masuk di tengah-tengah pasar gitu ya, menjadi idolanya pasar. Bahkan mereka sudah banyak bersedia untuk membangun atau bersinergi, berkolaborasi dengan channel-channel dakwah gitu misalnya. Ini kan juga menarik untuk kita bersama. Mungkin di kesempatan lain kita akan mencoba berdiskusi lebih luas lagi, karena memang fakta hari ini dan ke depan sepertinya yang namanya YouTuber semakin bertambah nampaknya, Dr. Nanang. Iya. Bahkan ada yang banyak kalangan yang ditanya apa cita-citanya menjadi YouTuber. Ini artinya sudah kuat merasuk kepada generasi-generasi muda sebagai YouTuber, satu langkah jalan menjadi orang sukses lebih gampang lagi. Bahkan katanya ada yang sampai udahlah nggak harus sekolah tinggi-tinggi, menjadi YouTuber sudah nampak terlihat menjadi rajanya, karena yang merajai IT hari ini atau yang menjadi YouTuber hari ini raja sesungguhnya katanya gitu kan, menjadi sultan begitu ya. Oke, Dr. Kausar, sebelum kita pamit mungkin ada spirit yang ingin disampaikan oleh Dr. Kausar, terutama untuk para kaum muslimin yang hari ini punya channel dakwah. Patutkah mereka berkecil hati ketika viewernya sedikit, ataukah mereka harus keluar zona menjadi lebih liar lagi sehingga terkesan apapun pada akhirnya dinikmati lebih luas lagi? Dokter, ini penting menurut saya bagi pemilik channel yang hari ini mungkin secara subscribe viewer atau penonton masih dibilang bagaimana nih pesannya, Dr. Kausar? Baik, Bang Andi, pesan singkat dari saya untuk para konten kreator ya, para YouTuber yang mungkin masih eksis sampai saat ini ya, tetap menyampaikan ya konten-konten yang sifatnya mendidik dan bermanfaat untuk masyarakat ya. Kemudian mungkin yang lebih lebih bagus lagi ya, mungkin konten itu dikaitkan dengan usernya. Sekarang kita mau user itu lebih kepada kaula muda atau masyarakat yang sudah 40 tahun ke atas atau seperti apa, itu usernya harus ditentukan dulu sehingga nanti konten itu bisa kita lakukan ya penyesuaian dengan usernya. Kemudian yang pastinya Bang Andi, bahwa konten kreator itu harus
harus mempertimbangkan dulu ya sebelum di-upload di YouTube-nya itu, di channel YouTube-nya adalah apakah konten itu ya masuk dalam kategori konten yang dibolehkan atau tidak. Ya, kembali kepada kaidah innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya mungkin banyak perkara-perkara yang samar ya, artinya yang belum jelas. Ini kontennya masuk perkara yang dibolehkan ya atau perkara yang diharamkan. Kalau diharamkan ya ditinggalkan, jangan mencari sensasi ya, jangan mencari subscriber sebagai tujuan utama. Yang paling tujuan utama kita adalah kalau misalnya konten kita dagang ya atau bisnis ya, maka berikan konten bisnis yang bisa ditiru oleh generasi berikutnya, sehingga mereka juga sukses seperti kita. Atau mungkin kalau konten dakwah ya berikan pencerahan kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat itu ya dapat mengaplikasikan dan mengamalkan ilmunya, dan nanti dia akan dapat pahala jariah, Bang Andi. Jadi kalau tidak dapat monetisasi di dunia, ya nanti dapat monetisasi di akhirat. Amin. Nah, monetisasi di akhirat itu tidak terhitung seperti kalau di dunia, Bang Andi. Itu ada yang dilipat gandakan 10 kali dan dilipat gandakan 700 kali, bahkan dilipat gandakan ya 700.000 kali, bahkan dengan kelipatan yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi utamakan adalah manfaat dan juga kebaikan bagi orang lain. Itu mungkin Bang Andi yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips kepada para pengelola YouTube atau konten kreator. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, Dr. Kausar, Dr. Nanang, hampir 1 jam kita bersama menemani mitra GIC. Mungkin ini sebagai oleh-oleh kita di siang menjelang sore hari ini, Dr. Nanang dan juga Dr. Kausar. Ini kalau tadi juga Dr. Nanang sampaikan bahwa sudah menduduki posisi atau urutan kedua, begitu ya, youtube.com. Artinya sekali lagi, ketika ini kami hadirkan di bagian channel YouTube GIC TV, atau mungkin nanti Dr. Kausar juga Dr. Nanang sudah punya akunnya sendiri-sendiri, entah akun dakwah atau akun akademiknya gitu ya. Mudah-mudahan mitra JC mari kita dukung semua akun-akun yang sehat dan menyehatkan, akun-akun yang mendidik, yang memang sudah banyak melahirkan kader-kader yang sangat luar biasa tentunya ya. Mari sekali lagi mitra JC kita menjadi seorang YouTuber atau konten kreator, atau juga sebaliknya sebagai subscriber atau netizen yang sehat tentunya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini perjumpaan kami dengan Anda mitra JC, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.